Wawancara 1, narasumber. Rosnilaini, SPT SD. Kepala Sekolah SD Negeri 46 Pagaralam. Kasus yang pernah dihadapi oleh Ibu Rosnilaini, SPD. SD berkaitan dengan kedisiplinan dalam menerapkan berpakaian dan atribut seragam siswa. Di sekolahan saya sebagian besar orang tua memiliki ekonomi menengah ke bawah, sehingga mereka kesulitan dalam membeli seragam maupun atribut. Di sisi lain kami harus menerapkan disiplin dalam berpakaian. Akan tetapi ada rasa kasihan kepada orang tua siswa yang belum bisa memenuhi kebutuhan seragam siswa sesuai dengan peraturan sekolah. Pertama, selama ini, bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Berdasarkan permasalahan yang saya hadapi terjadi dilema etika, yaitu di satu sisi lain sekolah ingin menerapkan disiplin dalam berpakaian, tapi di sisi lain ada rasa kasihan terhadap orang tua siswa yang belum mampu membeli seragam siswa. Dalam hal ini tidak ada bujukan moral karena tidak melanggar hukum, sehingga mengidentifikasi permasalahan antara etika atau bujukan moral perlu melihat tipe kasus dan pilih solusi yang muncul. Kedua, selama ini, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam mengambil keputusan di sekolah yang saya pimpin, saya selalu berdiskusi terlebih dahulu dengan semua guru agar saya dapat mempertimbangkan dalam memutuskan suatu permasalahan. Ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya jalankan yaitu bermusyawarah dengan semua dewan guru melalui rapat rutin bulanan permusyawarah dengan komite sekolah, serta bermusyawarah dengan orang tua murid. Keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan guru komite sekolah maupun wali murid. Kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan adalah faktor ekonomi orang tua dari murid. Keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penjelasan kasus dilema etika, karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Semua warga sekolah, diantaranya dewan guru, komite sekolah, dan juga orang tua siswa. Kedelapan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik yaitu dalam mengambil keputusan, kita harus memperhatikan kondisi ekonomi orang tua siswa. Wawancara 2, narasumber. Alsya, SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 42 Pagaralam. Kasus yang pernah dihadapi oleh Ibu Alsya berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang masih sulit diterapkan karena budaya lingkungan orang tua tidak mendukung. Sebagian besar orang tua memiliki pekerjaan sebagai petani, di mana orang tua harus pergi lebih awal sehingga sulitnya pengawasan orang tua yang membuat anak untuk disiplin. Murid sering datang terlambat dan tidak sesuai dengan aturan sekolah. Di sisi lain, ada juga siswa yang terlalu awal datang ke sekolah. Saya di sini merasa dilema. Di sisi lain, siswa harus mengikuti peraturan, sedangkan di sisi lain memiliki rasa kasihan karena kurangannya kasih sayang dari orang tua. Pertama, selama ini, bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut, terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum. Kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini, dalam mengambil keputusan perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan semua guru.
Ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang saya lakukan adalah melakukan musyawarah dengan semua guru. Keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Paling efektif dalam pengembangan keputusan adalah adanya komunikasi dengan semua guru. Kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dan pengambil keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tua siswa. Keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Semua warga sekolah, terutama guru dan orang tua. Kedelapan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu memperhatikan budaya lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Analisis dan refleksi. Hal menarik yang muncul saat wawancara adalah kedua kepala sekolah memiliki cara sendiri dalam mengambil keputusan namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, namun tetap mengandung prosedur dan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Rencana ke depan, harus adanya prosedur khusus dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengamatan tersebut dilihat dari faktor risiko atau dampaknya. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dari etika berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Dalam mengambil keputusan harus dilakukan secepatnya. Dimulai dari lingkup terdekat yaitu dengan lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid.